Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi, khususnya pelajar sosiologi teori sosiologi klasik. Pada pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ke-10 ya, atau ke-9 ya. Kita sudah banyak membahas dari mulai pemikiran Auguste Comte, ya, kemudian Karl Marx, kemudian juga belajar tentang Spencer. Pada pagi hari ini ya, kita akan masuk tokoh baru ya. Sebetulnya bukan tokoh baru ya. Ini adalah tokoh-tokoh yang sudah kalian pernah dengar, tetapi kita coba belajar dalam beberapa slide ya. Apakah hari ini selesai atau mungkin dilanjutkan, kita lihat ya. Kemarin kita sudah bahas Emile Durkheim ya. Durkheim adalah salah satu tokoh klasik yang cukup besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosiologi ke depan ya. Nanti Durkheim itu berkembang di belakang hari terkait dengan tokoh-tokoh atau pemikiran-pemikiran struktur fungsional. Karena pemikirannya tentang fakta sosial, social fact ya. Jadi pendekatannya sosiologi itu bisa dilihat, bisa diukur ya. Nah, kalau hari ini ya, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Prancis kita kembali ke Jerman ya. Tokohnya adalah Maximilian Weber ya, atau sering dikenal dengan Max Weber ya, atau alirannya disebut dengan Weberian ya. Jadi Weber adalah salah satu tokoh sosiologi ya, yang bercerita tentang paradigma definisi sosial ya. Definisi sosial pernah saya sampaikan bahwa definisi itu tergantung pada konteksnya ya. Jadi teks sangat terkait pada konteks. Kalau kita belajar filsafat, jadi Weber ini termasuk aliran filsafat idealisme ya. Tokoh-tokohnya kalau kita runtut ke belakang, ada Plato, ada Descartes, ada Berkeley, ada Immanuel Kant, ada Hegel ya. Itu tokoh-tokoh yang perlu kalian pahami ya, mungkin dalam pelajaran mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan ya. Di situ kita akan belajar, walaupun di situ mungkin lebih banyak belajar tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, tapi kita sebagai pelajar sosiologi harusnya kalian paham ya tentang filsafat khususnya filsafat sosial. Nah, saudara-saudara, jadi Weber ini adalah hampir sejaman juga dengan tokoh-tokoh lainnya seperti dengan Emile Durkheim ya. Hampir sejaman karena mereka lahir pada akhir abad 19 ya. Bahkan Weber meninggal di awal abad 20 ya, jadi tahun 1900-an. Jadi menurut pemikiran Weber ya, bahwa manusia itu adalah makhluk subjektif ya. Makhluk subjektif. Jadi artinya punya kehendak, punya pemikiran, maka pendekatannya adalah harus intersubjektif. Jadi pendekatannya harus antar manusia. Maka Weber memberikan penekanan bahwa untuk memahami sesuatu itu perlu pendekatan yang disebutnya dalam bahasa Jerman Verstehen gitu ya, atau Verstehen ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut interpretatif ya, atau memaknai ya. Jadi makna itu lebih penting ketimbang bendanya. Jadi beda dengan pikiran-pemikiran yang digagas oleh Marx maupun oleh Durkheim kemarin ya, bahwa yang penting itu benda ya, materi. Tapi kalau Weber menganggap bahwa yang paling penting itu bukan materinya, tapi makna itu gitu, rohnya itu ya, atau misalnya jiwanya itu yang paling penting ya. Jadi kalau ada pemikiran di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu belum tentu ya. Badan yang kuat belum tentu jiwanya sehat gitu. Banyak orang-orang gila badannya kuat tapi jiwanya tidak sehat gitu. Jadi yang paling penting itu pemikiran ya. Karena sesuatu itu yang namanya benda itu akan habis, ya, akan lenyap. Tetapi yang paling penting adalah makna di balik itu gitu. Kalian pun melihat saya pada pagi hari ini atau pada kapanpun kalian melihat saya, kalian akan melihat saya itu bukan dari segi fisik kopiahnya ini gitu atau pakaiannya itu, tapi makna dari kopiah itu apa gitu. Apa
Tentu maknanya paling sederhana misalnya adalah seorang yang muslim gitu. Apakah orang macam-macam memaknai kopiah ini ya, macam-macam. Jadi apapun yang dilihat adalah makna di balik itu, bukan fisiknya gitu. Ya. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang diketengahkan oleh Weber. Ya, Weber adalah lahir 1864 yang meninggal 1920. Tadi saya sampaikan meninggalnya di awal abad 20 ya. Jadi Weber ini adalah termasuk orang yang pintar ya. Kemudian juga ya dari segi apa namanya, dari segi fisik ya, Weber termasuk orang yang lemah dari segi fisik ya. Lemah karena memang sering sakit-sakitan ya, tetapi oleh karena dia sering sakit tentu dia banyak bed rest ya, banyak beristirahat, banyak segala macam, sehingga dia banyak membaca buku ya. Nah, oleh karena itu ketika banyak membaca buku tentu banyak karya ya. Jadi intinya adalah semakin banyak kita membaca itu adalah memasukkan ide-ide ke dalam benak kita ya, sehingga kita bisa berkarya. Jadi kalau kita tidak pernah membaca, tidak mungkin kita bisa menuangkan ide. Makanya saya seringkali ngomong ya, untuk mengajar itu harus belajar gitu. Untuk mengajar itu harus belajar. Tidak mungkin saya bisa mengajar atau kalian bisa mengajar kalau kalian tidak pernah belajar. Karena tidak mungkin kalian bisa menyampaikan satu persatu ide-ide kalian tanpa ada pemahaman dari benak kalian. Nah, teori Weber ini sering dikenal dengan social action ya, tindakan sosial ya. Tindakan sosial Weber ini hampir mirip nanti di belakang hari yang digagas oleh Parson ya, Talcott Parson. Kenapa hampir mirip? Ya karena Parson juga belajar sosiologinya adalah ke Jerman. Jadi Parson membawa pemikiran-pemikiran Jerman ke dunia sosiologi Amerika. Jadi di awal-awal Parson juga banyak bercerita tentang social action, terutama dalam tindakan-tindakan volunteeristik. Volunteer itu sukarela, relawan ya. Jadi tindakan menurut Parson itu bersifat sukarela, tapi sukarela itu nanti kita bahas di modern ya. Sukarela walaupun bebas manusia memilih tindakan, tetapi tidak lepas dari struktur ya, struktur sosial gitu. Dan ada norma-norma gitu. Struktur dan norma inilah yang membatasi ruang gerak manusia untuk bertindak. Maka disebut dengan teorinya tentang teori sistem atau teori struktur ya, di dalam perkembangan ke depan. Dan itu nanti dikritik di belakang hari oleh Giddens ya. Giddens ke orang Inggris ya. Jadi dunia sosiologi itu dari Jerman ke Amerika kemana-mana ya. Nah, oleh karena itu teori social action yang digagas oleh oleh Weber ini ya, Weber menjelaskan bahwa tindakan itu pasti melibatkan orang lain ya. Jadi tindakan itu saya seringkali mencontohkan dalam kelas-kelas dan seringkali mahasiswa juga merujuk apa yang saya sampaikan. Tindakan sosial itu adalah tindakan yang memang ditujukan untuk melibatkan orang lain atau ditujukan pada orang lain gitu. Seperti saya kemarin saya sampaikan, kalau saya batuk ya, batuk yang betul alami karena saya sakit batuk berbeda dengan batuk yang memang tujuannya adalah untuk mengganggu orang yang sedang berduaan gitu. Jadi batuk saya gitu akan dikatakan sebagai tindakan sosial kalau batuk yang saya keluarkan itu adalah memang tujuannya untuk mengganggu atau paling tidak memberitahukan bahwa saya hadir di situ gitu. Sama dengan saya seringkali contohkan, kalau ada orang yang sedang memancing ikan gitu, kemudian saya melempar batu, tujuannya melempar itu karena iseng, tidak tahu ada orang di situ, itu bukan tindakan sosial. Tapi melempar batu untuk mengganggu orang yang sedang mancing, itu tujuannya adalah untuk tindakan sosial. Oleh karena itu, yang memberi respon terhadap tindakan saya pun orang akan melihat gitu, respon saya itu apa gitu. Apakah saya tujuannya untuk mengganggu atau memang karena saya tidak tahu gitu. Maka itu akan berbeda lagi tindakan-tindakan yang diberikan dari orang lain terhadap tindakan saya itu. Jadi tindakan-tindakan Weber ini seperti itu. Tindakan sosial intinya adalah tindakan yang bertujuan untuk kehadiran orang lain atau melibatkan orang lain. Contoh misalnya dandan gitu. Kalian dandan itu tujuannya bukan untuk mematuk-matuk diri kalian supaya cantik atau yang lain, tetapi karena kalian tahu ketika berdandan itu adalah karena akan bertemu dengan orang lain gitu. Bandingkan kalian misalnya kalau bangun tidur, kalau hanya ke kamar mandi kan kalian tidak berdandan gitu. Tapi begitu kalian akan keluar, apakah itu bekerja, ke kampus atau misalnya mau beraktivitas, maka kalian pun harus berdandan minimal gitu. Memakai pakaian-pakaian yang patut untuk pergi keluar, katakanlah belanja ke warung tetangga misalnya. Itu berbeda ya.
termasuk kuliah dan lain-lain semua. Jadi tindakan-tindakan itu pasti punya makna. Nah, makna ini akan diinterpretasikan oleh orang lain, ya, oleh orang lain terhadap tindakan-tindakan kita. Jadi, nah, apa namanya? Jadi tindakan sosial itu pasti rasional gitu. Maka Weber membagi tindakan sosial itu ada empat tipe. Ada tindakan rasional, ya, atau seringkali disebut dengan tindakan instrumental, ya. Tindakan instrumental, instrumen, alat, ya. Jadi kita menggunakan tindakan itu sebagai alat, ya, sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau menggunakan alat, misalnya seperti dandan tadi kan kita menggunakan alat, misalnya berpakaian dan lain-lain itu kan menggunakan alat. Tujuan alat yang kita pakai itu adalah untuk bertindak yang melibatkan perasaan kita untuk orang lain gitu. Jadi itu tindakan itu rasional, dipikirkan. Kalian memilih pakaian, memilih lipstik, warna lipstik, memilih jilbab, memilih apapun, itu kalian pikirkan semua. Tindakan-tindakan itu kalian sudah pikirkan, masak-masak, ya, dipikirkan benar-benar dampaknya, akibatnya, ya. Termasuk pemilihan pakaian, gitu. Termasuk pemilihan pakaian itu, warna apa, warna ini, warna itu kalian pikirkan. Itu namanya tindakan instrumental, gitu. Atau seringkali disebut dengan tindakan rasional. Nah, si Pak Parson di belakang hari lebih menekankan pada tindakan rasional ini di belakang hari. Jadi beda antara Parson dengan Weber. Weber membagi empat, kalau Parson itu tindakan itu dianggap rasional semua. Itulah ciri khas sosiologi Amerika. Sosiologi Amerika sangat pragmatis, ya, karena memang individualis di sana. Tetapi pengaruh dari Weber itu masih kental ketika Parson bercerita tentang social actionnya dalam teori voluntaristiknya. Tapi kemudian Parson agak berubah pemikirannya sesuai dengan konteks di tempat dia bekerja atau di tempat dia hidup, katakanlah di Amerika seperti itu. Nah, ini tindakan sosial Weber seperti itu, ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana tindakan itu bersifat rasional, ya. Kemudian orientasinya pada nilai, ya. Nanti ada lagi tindakan rasional nilai gitu. Jadi berbeda-beda tindakan itu gitu, ya. Tindakan-tindakan itu orientasinya tergantung pada nilai manfaat kita, ya. Jadi semakin lama semakin rasional gitu. Tindakan-tindakan itu semakin rasional lama. Ya, seperti kalian makin dewasa, makin punya banyak hal, maka tindakan-tindakan itu sifatnya orientasinya adalah pragmatis, ya. Keuntungan dan kemudian mencapai nilai manfaat. Ini yang disebut dengan teori tindakan instrumental, ya. Baik, saya kira itu dulu, ya. Ini sudah jam berapa ya? Lihat dulu, kita waktunya sudah 12 menit, ya. Nanti kita teruskan tindakan sosial kedua apa, tindakan sosial ketiga apa, dan bagaimana metode-metode di dalam mempelajari tindakan-tindakan sosial ini yang digagas oleh Weber, ya. Baik, saudara sekalian catat, ya, mana yang penting, ya. Ini ngomong saya apa adanya saja, mudah-mudahan bisa mengena dengan materi yang kita pelajari dalam beberapa minggu, ya, minggu yang lalu maupun minggu ke depan, karena kita sudah di akhir-akhir ini kuliah kita, ya. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya. Dan ini materi belum selesai, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.